Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Purworejo akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Dika Dominana dari SDN Purworejo. Saya Saifuddin dari SD Negeri Sidosari. Saya Wahyuning Prihati dari SD Negeri 1 Maron. Saya Dodi Ziono dari SDN Negeri Brenjelan. Pak, selamat makan ikan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Brian. Selamat pagi. Apa Pak kabar Dodi. hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Bagaimana juga nih kabarnya Pak Dodi? Sehat Pak Brian ini semangat ya hari ini. Hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching ya Pak Brian ya. Nggih Pak Dodi. Saya nanti akan sebagai observer, tapi sebelumnya akan ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Brian dan tanyakan kepada Pak Brian. Siap. Yang pertama tentang rubrik penilaian ya, nanti apakah kegiatan coaching yang dilaksanakan Pak Brian sudah sesuai dengan alur tirta, apakah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi dan memaksimalkan potensi coaching, kemudian melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu rubrik penilaian nanti yang akan saya amati. Kemudian saya ingin bertanya tentang kompetensinya akan dikembangkan itu apa ya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi untuk menjadi pendengar yang aktif. Kemudian selain itu juga ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh baik, mendengar yang aktif, pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Pada coaching hari ini saya ingin diobservasi pada bagian untuk mendengar secara aktif. Mendengar secara aktif. Mendengar aktif. Ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir saya ingin mengetahui indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa. Jadi di sini saya nanti indikator keberhasilannya yaitu nanti saya akan mendengar secara aktif. Jadi saya tidak akan memberikan asumsi ataupun solusi dari kunci itu sendiri. Jadi yang saya inginkan nanti kunci dapat menyelesaikan masalah sendiri dengan tentunya solusi-solusinya sendiri. Jadi saya tidak menjudge. Ya. Baik, terima kasih Pak Brian. Saya sudah mencatat hal-hal tadi yang saya tanyakan dan jawaban dari Pak Brian serta kompetensi yang akan Pak Brian kembangkan. Selanjutnya, selamat untuk berkegiatan coaching. Semoga kegiatannya lancar dan kita nanti ketemu kembali setelah kegiatan coaching selesai dalam kegiatan pasca observasi. Terima kasih Pak Brian. Selamat untuk kegiatan coaching. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Udin. Waalaikumsalam Pak Brian. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Pak Brian. Alhamdulillah. Nah, ini datang-datang kemarin ini ada keperluan apa ya Pak Udin? Iya ya Pak Brian, ini hari ini saya tuh sengaja datang Pak Brian ini ada sedikit persoalan atau permasalahan. Nah, kok dari raut mukanya itu seperti masalah yang serius. Yang apa ini masalah dari Pak Udin yang ingin diceritakan? Oh, iya ini Pak Brian, jadi ya enggak begitu serius tapi yang terkait ini Pak Brian, pembelajaran dengan anak-anak di kelas itu loh. Iya. Saya itu kan guru baru termasuk di sana, mutasi baru setengah tahun, tapi anak yang super. Jadi ini masalahnya Pak Udin itu menghadapi anak-anak yang super ya. Terutama kelas 5 ya. Kalau boleh saya tahu ini anaknya seperti apa loh, karakteristik anaknya seperti apa? Jadi yang ingin saya coba curhatkan Pak Brian itu posisi kelas 5 Pak Brian. Anaknya itu 26, 13 putra dan 13 putri, itu separuh-separuh. Yang karakter yang putra itu hampir sebagian itu sudah diatur, kemudian dalam pembelajaran tidak konsen, kemudian mengganggu teman yang lain, sehingga teman-teman yang putri itu kadang mau belajar itu juga terganggu lah. Jadi kadang malah justru di kelas sampai ada perkelahian gitu. Jadi saya itu
masuk itu udah agak suntuk dulu Iya, gitu. Nah, jadi masalahnya ini Pak Udin itu di kelas 5, anak-anak khususnya yang putra itu sangat-sangatlah aktif, bahkan ada juga yang tadi ceritakan, ada juga yang berkelahi. Iya. Nah, dari pertemuan ini apa sih yang ingin Pak Udin, tentunya tujuan dari percakapan ini apa sih? Ya tentunya nanti saya bisa apa namanya pembelajaran atau hari ini percakapan ini nanti memunculkan ya paling tidak solusi ataupun saya bisa mengatasi persoalannya yang lebih baik lagi untuk tahun pembelajaran berikutnya. Karena besok kan anak-anak tuh naik kelas 6 gitu ya. Jadi kalau tidak saya persiapkan, tidak saya komunikasikan dengan bapak, mungkin saya agak bingung juga besok itu mau seperti apa. Nah, kira-kira ini dari Pak Udin sendiri tentunya untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira dari Pak Udin sendiri apa solusi dari Pak Udin ini? Kira-kira sudah ada belum ini? Nah, apa ya Pak Brian? Ya itu mungkin saya kembali kepada saya sendiri ya mungkin ya. Iya. Pertama sejauh ini saya kok mungkin belum menguasai beberapa metode pembelajaran. Iya. Jadi nanti saya semoga besok pembelajaran baru ini akan datang saya bisa menerapkan metode pembelajaran yang lebih baik lagi. Tentunya mungkin sejauh ini anak-anak kurang ada metode yang menarik mungkin bagi mereka ya, jadi konsentrasi dan namanya itu mereka masih tidak memahami dari pembelajaran dari si metode itu. Ya. Apa ada lagi selain metode? Jadi begini, kalau ini memang terkait dengan hambatan juga bagi saya ya. Karena di sekolah saya itu kebetulan sarana-sarana itu kurang sekali. Jadi kalau saya mau menerapkan metode tertentu dengan katakanlah media pembelajaran, alat pembelajarannya itu masih kurang gitu. Kemarin aja baru ada satu, misalnya katakan saya mau menggunakan proyektor untuk belajar. Kemarin saya pernah coba sih, cuma ketika setengah jam saya langsungkan malah alatnya mati. Jadi karena itu nggak ada sama sekali. Itu persoalannya. Jadi ini nanti rencananya Pak Udin ini untuk tentunya mengatasi masalah tersebut. Tadi Pak Udin sudah mengutarakan yaitu dengan metode pembelajaran tentunya yang menarik, kemudian juga dengan media pembelajar juga yang tentunya menarik siswa juga. Nah tadi juga Pak Udin sudah menjelaskan hambatannya gitu, hambatan-hambatan. Nah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, bagaimana ini langkah-langkah yang kira-kira dapat Pak Udin lakukan ini? Kalau dari sisi apa namanya metode mungkin berbagi ya, jadi perlunya saya itu mungkin banyak berkolaborasi dengan bapak ibu yang lain, banyak belajar gitu ya dengan metode-metode. Tapi kalau dari sisi sarana memang perlu saya komunikasi mungkin dengan kepala sekolah, dengan bapak ibu yang bisa kalau bisa memberikan jalan keluar untuk bagaimana fasilitasi itu. Jika pun tidak ada itu saya apa ya yang bisa dilakukan mungkin ya pinjam ya, pinjam atau apalah nanti kalau misalnya memang tidak ada, atau mungkin dengan metode yang itu tidak mengharuskan menggunakan perangkat yang tidak ada, mungkin menggunakan metode-metode yang kiranya alat itu tersedia mungkin setelah dibahas. Kalau saya kan agama ya, ini nanti bisa saya maksimalkan yang sudah ada di musola ataupun apa Ya bagus sekali ini rencana dari Pak Udin sendiri, kemudian bagaimana cara mengatasi hambatannya juga sudah sangat bagus. Nah ada lagi yang ingin saya tanyakan ini mengenai komitmen Pak Udin itu melaksanakan rencana aksi tersebut. Kapan, kemudian siapa saja yang mungkin dapat membantu atau mendukung rencana tersebut? Kalau komitmen saya kira mulai ada ajaran baru besok ketika mereka kelas 6 saya harapkan saya dengan metode-metode yang baik lagi saya akan coba terapkan itu. Dan tentunya saya mengharapkan dari bapak ibu teman-teman di kelas mau di sekolah saya saat ini semoga dapat membantu. Jadi saya juga tidak
merasa keberatan, dan kalau misalnya banyak konsultasi dengan Bapak Ibu guru atau kepala sekolah mungkin bisa lebih bisa terselesaikan maksudnya. Ya, bagus sekali Pak Udin. Tentunya saya berharap nanti rencana aksi dari Pak Udin ini tentunya dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian juga dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya itu maksimal Pak Udin, dalam terjadinya perubahan yang menuju ke arah yang positif. Ya. Mungkin dari pertemuan hari ini ada apa lagi yang mungkin apa yang didapat dari pertemuan hari ini? Ya, alhamdulillah dari tadi saya sampaikan Pak Brian dari permasalahan tadi ada sedikit gambaran untuk saya besok itu harus bagaimana. Yang tadi di awal saya agak dengan anak sudah, semoga nanti bisa saya lebih baik lagi terutama itu metode tadi ya dari kita bicarakan tadi. Terima kasih Pak Udin. Terima kasih sudah waktunya. Terima kasih juga Pak Brian atas waktunya. Saya juga matur nuwun atas apa yang panjenengan meluangkan waktu untuk saya bisa mencurhatkan apa yang tadi masalah saya. Karena ini mohon maaf ini ada acara sedikit. Oke, apa-apa. Dimulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Pak Brian ya. Selamat sudah melaksanakan kegiatan coaching tadi dengan lancar, dengan baik. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan sampaikan terkait kegiatan pasca observasi ini. Yang pertama, saya ingin menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Brian. Alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan coaching. Kemudian saya juga tadi mencoba sekali ini untuk menjalankan tentunya sesuai dengan alur tirta. Kemudian tadi ada tujuannya, kemudian ada identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian tadi dari yang ingin saya kembangkan, yaitu tentunya ingin mendengarkan aktif. Saya juga tadi sudah sangat mencoba untuk mendengarkan aktif, tentunya kunci dalam menyampaikan problem atau masalahnya, sehingga saya tidak memberikan solusi kepada Guci, melainkan Guci dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian saya juga tidak menjustifikasi Guci tersebut gitu. Ya, terima kasih Pak Brian, luar biasa sekali. Kemudian saya ingin menyampaikan tentang hasil observasi saya. Tadi Pak Brian sudah sangat baik dalam melaksanakan kegiatan coaching, juga menggunakan alur tirta, sudah tampak di sana langkah-langkahnya, tahapannya dari tujuan sampai rencana tindak lanjut. Pak Brian juga sudah bersikap untuk mendengarkan aktif, kemudian juga merespon serta menguatkan mungkin jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Brian berikan untuk menggali dan yang memunculkan potensi Guci atau rekan Pak Brian yang dipuji sendiri, tetap tidak memberikan solusi tapi hanya menggali dan mendengarkan secara aktif. Saya rasa itu sangat luar biasa sekali. Pak Brian sudah melaksanakan kegiatan coaching ini dengan sangat baik. Kemudian yang terakhir sebelum saya tutup ini, saya ingin bertanya tentang kompetensi apa lagi yang mungkin ingin dikembangkan setelah melakukan kegiatan coaching ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan, kalau tadi itu saya ingin tentang mendengar aktif, saya ingin lagi yaitu mengenai bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena bagi saya mengajukan pertanyaan berbobot itu sangat apa ya, susah bagi saya. Jadi yang ingin dikembangkan lagi tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, kompetensi ingin mengajukan yang ingin dikembangkan lagi setelah melakukan coaching ini yaitu mengajukan dan menggali pertanyaan yang berbobot ya Pak Brian ya. Mungkin itu saja harapan saya, semoga Pak Brian bisa melaksanakan kegiatan seperti ini lagi lebih baik lagi dan mengembangkan kompetensi yang ingin Pak Brian kembangkan ke depannya. Terima kasih Pak Brian untuk waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam Pak Brian. Bagaimana kabarnya? Sehat, hari ini bagaimana Pak Brian sendiri, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, pada pagi hari ini Pak Dodi akan melaksanakan coaching ya? Iya ini. Iya. Nah, di sini saya nanti akan bertugas sebagai observer Pak Dodi. Ya, terima kasih. Nah, jadi nanti ada beberapa yang akan saya nilai. Nanti di rubrik penilaiannya yang tentunya yang pertama bagaimana nanti proses coaching Pak Dodi itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah proses coaching dari Pak Dodi itu sudah menerapkan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses yang kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensi. Nah, di sini bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu? Boleh sekali Pak Brian, monggo. Ya, terima kasih. Di sini kompetensi apa yang akan Pak Dodi kembangkan dalam coaching ini? Dalam proses coaching sebagai mitra, kemudian untuk menggali bagaimana memaksimalkan potensi kunci, saya ingin mengembangkan kompetensi itu mendengarkan secara aktif dan baik sebagai pendengar yang baik, kemudian juga meresponnya dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensi kunci saya. Oh, jadi seperti ingin itu. Mendengar secara aktif, kemudian juga akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot gitu. Ya. Nah, dari kompetensi tersebut, kompetensi bagian mana yang secara spesifik ingin diobservasi atau dikembangkan? Saya ingin melalui pertanyaan yang berbobot untuk menggali dan memaksimalkan potensi kunci saya. Mungkin itu yang spesifik yang ingin saya kembangkan. Oh, jadi kompetensi yang secara spesifik ingin dikembangkan, ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Ya. Ya, kemudian indikator ketercapaian yang ingin tentunya Pak Dodi kembangkan dalam coaching ini seperti apa? Indikator ketercapaiannya bagaimana? Ya, melalui proses coaching nanti, semoga bisa menghasilkan proses atau rancangan ataupun mengembangkan, memaksimalkan potensi coaching saya. Oh iya, tentunya nanti pertanyaannya itu lebih terbuka Ya, dan mendalam. bisa Ya? lebih terbuka Iya. dan mendalam. Kemudian kunci saya juga nyaman untuk mengutarakan itu. Ya, Ya, seperti itu. Oke kalau begitu. Nah, untuk pagi hari ini silahkan nanti Pak Dodi melakukan proses coaching dengan rekan Pak Dodi. Ya. Selamat pagi Mbak Yuni. Selamat pagi Pak Dodi. Hari ini sehat. Alhamdulillah sehat. Begitupun juga sebaliknya Pak Dodi sehat juga kan? Bu. Ya, Alhamdulillah. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Iya, Berdiskusi siap Pak Dodi. tentang mungkin Bu Yuning mempunyai hal yang ingin diungkapkan, permasalahan ataupun tantangan yang dihadapi Bu. Monggo. Oh, ya, selama ini saya mempunyai permasalahan begini Pak Dodi. Dalam pembelajaran matematika itu anak-anak itu tidak fokus dalam pembelajaran dan biasanya males, cenderung bosen. Terus ini nilai-nilai siswa itu banyak yang berada di bawah KKTP. Begitu Pak Dodi. Jadi ada beberapa siswa yang kurang nilainya ya Bu ya di bawah Iya. KKTP dalam mata pelajaran matematika. Iya. Kalau boleh tahu, nah, kita kan hari ini akan mendiskusikan dan mengobrolkan tentang masalah yang ibu hadapi. Kemudian tujuan dari pertemuan ini yang ibu akan diharapkan itu apa ya? Ya, agar saya itu kedepannya punya solusi Pak terhadap permasalahan saya tadi. Jadi saya itu istilahnya kedepannya itu tidak ada beban lagi dalam pembelajaran matematika yang seperti saya rasakan selama ini. Gitu Pak Dodi. Oh, bagus Bu. Berarti ibu sudah menyadari dan akan mencari solusi ya Bu ya atas Iya. permasalahan yang ibu hadapi. Bagus sekali Bu. Kemudian tujuan akhir Bu yang diharapkan itu bagaimana Iya. Ibu menentukan tujuan akhir? Saya itu harapannya semoga anak-anak itu tidak terbebani dalam pembelajaran matematika. Terus yang kedua, anak-anak itu menyukai pembelajaran matematika dan yang jelas kedepannya saya ini bisa rasan-rasan atau sama panjenengan
bagaimana caranya ini agar pembelajaran matematika itu lebih menyenangkan. Mungkin saya bisa membuat mencarikan video-video pembelajaran yang berasal dari YouTube. Terus selain itu saya mempersiapkan membuat modul ajar yang sesuai dengan bakat dan minatnya siswa. Terus saya mengembangkan lembar kerja peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Mungkin begitu. Saya akan lebih mengembangkan metode dan media-media yang lebih menarik, Pak Dodi. Luar biasa sekali Bu ya. Apabila hal-hal yang disebutkan tadi bisa terlaksana itu sangat gimana bahasa kita menyelenggarakan dan mengadakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, kemudian siswa menjadi suka akan mata pelajaran tersebut. Ya, Pak. Terus Bu, saya ingin menanyakan bagaimana Ibu bisa dari rencana yang akan Ibu lakukan itu indikator keberhasilan yang ingin dicapai Ibu seperti apa dan bagaimana? Ya, indikator yang ingin saya capai yaitu anak itu menjadi lebih antusias lagi Pak Dodi dalam pembelajaran matematika, dan yang kedua anak itu bisa lebih fokus lagi dalam pembelajaran sehingga nilai rata-rata mereka itu sudah di atas KKM, begitu Pak Dodi. Oh, indikator keberhasilannya nilai anak-anak itu bisa di atas KKM. Iya Bu. Kalau melihat posisi sekarang Bu, posisi saat ini dari skala 1 sampai 10 kira-kira nilai berapa yang pada diri sendiri dalam posisi saat ini? Oh, karena saya masih menggunakan pembelajarannya lama, belum aktif dalam pembelajaran, mengembangkan metode pembelajaran, saya rasa saya masih berada di peringkat 3. Begitu Pak Dodi. Harapannya nanti setelah Ibu melaksanakan rencana yang akan dilakukan itu bagaimana Bu ya? Ya, saya harapannya ya menjadi lebih naik lagi Pak, kalau bisa di rank 6 begitu Pak Dodi. Ya, jadi ada peningkatan gitu peningkatan ya. Ya. Peningkatan rencananya. Kemudian kekuatan positif yang nanti Ibu lakukan itu untuk mencapai skala nilai 6 itu bagaimana? Ya. Karena kalau dulu itu saya masih menggunakan kontekstual, terus sekarang saya pengen lebih mengembangkan metode dan cara mengajar saya, lebih mengembangkan LKPD sesuai dengan gaya belajar siswa, sehingga nanti anak lebih tertarik dan lebih senang mengikuti pembelajaran matematika, begitu Pak. Sekali Bu. Ya. Kemudian ketika kita melaksanakan kegiatan, ketika kita merancang kegiatan kan pasti nanti akan ada kendala dan hambatan ya Bu. Ya itu pasti Pak. Ya kira-kira nanti kendala atau hambatan apa yang akan Ibu temui ya Bu? Kira-kira kalau menurut saya itu nanti saya akan lebih membutuhkan waktu yang lebih banyak Pak, untuk membuat modul ajar yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Itu waktunya lama, tidak hanya 1 hari cukup. Terus selain itu juga membuatkan LKPD nanti sesuai dengan gaya belajar. Nah, saya pengennya membuat LKPD yang ada, kalau anak kelas 1 SD kan seneng yang ini seperti permainan ya. Nanti ya saya buatkan lagu-lagu yang sesuai dengan materi penjumlahan tadi, 1 digit dengan nyanyi, 1 ditambah 1 sambil gerakan begitu, 1 ditambah 1, nanti kan anak senang ada dengan musiknya. Terus kedua LKPD-nya nanti ada membuat happy note burger, terus membuat puzzle, terus membuat ini apa namanya dadu. Nah, dilempar-lempar itu, jadi tiap kelompok berbeda-beda sesuai dengan gaya belajarnya. Itu pasti membutuhkan waktu yang lama Pak. Itu kendalanya di waktu Pak. Iya. Iya. Kemudian kira-kira rencana ini akan dilaksanakan kapan? Ya, rencananya ini akan saya mulai di awal tahun pembelajaran ini Pak, 2024-2025, sekitar bulan awal Agustus saja Pak ya. Kalau sudah terencana, sudah terlaksana ini, hal utama apa yang ingin Ibu capai? Ya, yang jelas 1, anak-anak itu welcome, menerima pembelajaran matematika dengan senang hati, dan yang kedua mengikuti pembelajaran dengan senang hati dan menyenangkan. Istilahnya kita berpihak pada murid. Ya, benar sekali Bu. Luar biasa ya kalau rencana itu
terlaksana dengan baik, bisa menunjukkan antusias murid terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Kira-kira berapa waktu yang diperlukan untuk keberhasilan atau kemajuan atau progres yang bisa dilihat? Ya, ini kan minggu kedua ya, di awal Agustus ya sekitar 2-3 minggu Pak. Ya, ketercapaian itu insya Allah akan ada, begitu Pak Dodi. Oke, semangat Bu. Ya, terima kasih atas motivasinya. Kemudian komitmen Bu, ini kan tentunya dalam melaksanakan itu kan tetap komitmennya. Terkait komitmen Ibu dalam menentukan keberhasilan ini apa yang Ya. Komitmen saya itu seluruh siswa itu senang pembelajaran matematika, dan yang kedua jelas nanti akan tujuan pembelajaran pasti akan tercapai kalau anak-anak senang dan bisa memahami materi dengan baik. Begitu Pak Dodi. Kemudian terkait kolaborasi Bu, ini kan juga tentu saja ada rekan sejawat ya Bu ya. Ya. Saja perlu kolaborasi, siapa saja yang akan Ibu ajak mungkin untuk Ya. kolaborasi. Rencananya saya mau kolaborasi sama bu guru kelas 5 sama kelas 6 yang memang dulu sebelum PGSD mereka basicnya matematika. Yaitu ada Bu Lilis di kelas 5 dan Bu Fitri di kelas 6 yang sepertinya lebih menguasai tentang matematika. Begitu Pak Dodi. Luar biasa. Ya. Kolaborasi dan kerjasama ini bisa dilaksanakan, bisa memperkuat lebih ya Bu ya untuk rencana yang akan dilaksanakan. Oke Bu, kita sudah sampai ke penghujung kegiatan coaching ini. Kemudian dari kegiatan ini apa yang dirasa dari kegiatan coaching hari ini Bu? Alhamdulillah saya lega banget setelah sharing dengan Pak Dodi pada pagi hari ini. Tadinya saya itu memandang matematika sangat rumit sekali, tapi setelah sharing dengan Pak Dodi akhirnya saya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi tadi, dan insya Allah saya akan mencoba melaksanakan rencana-rencana tadi itu Pak Dodi. Ya, alhamdulillah sekali. Selanjutnya tindak lanjut rencana setelah pelaksanaan kegiatan hari ini bahkan melaksanakannya Iya. Tapi nanti saya boleh izin ya, kalau misalnya saya sudah melaksanakan kegiatan rencana tadi, kalau sudah selesai saya ingin menceritakan lagi, sharing lagi sama Pak Dodi untuk sharing bagaimana progres saya ke depannya. Terima kasih ya Pak sebelumnya, ini alhamdulillah dapat solusi setelah ketemu panjenengan. Mungkin ada hal yang lain Bu yang ingin disampaikan atau sudah? Belum, itu saja Pak. Ingin izinnya dulu, nanti saya ke depannya akan menghubungi Pak Dodi lagi untuk sharing-sharing kembali dari hasil tindak lanjut saya di sekolah. Begitu Pak. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama Pak. Sangat baik dan berharga. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat pagi Pak Dodi. Selamat pagi Pak Brian. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan coaching gitu. Ya, sudah. Ya. Nah ini dari proses coaching yang sudah dilakukan Pak Dodi, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan Pak Dodi. Boleh, monggo. Yang pertama ini, apa yang sudah Pak Dodi lakukan pada coaching terkait kompetensi yang ingin dikembangkan? Tadi saya sudah berusaha untuk mendengarkan secara aktif, kemudian menghormati lawan bicara saya, kemudian tadi juga mencoba untuk menggali dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya kunci saya bisa terbuka dan memaksimalkan potensi dirinya sendiri, seperti itu. Ya, bagus sekali tadi proses coaching yang sudah dilaksanakan oleh Pak Dodi. Kemudian ini saya akan menyampaikan beberapa hasil catatan observasi yang tadi saya sudah lakukan Pak Dodi. Monggo. Yang pertama tadi Pak Dodi tentunya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta sudah cukup lengkap, di mana tadi sudah ada kesepakatan bersama dalam tujuan pembicaraan. Kemudian yang kedua tentunya ada penggalian pemetaan terhadap situasi yang tadi dibicarakan. Kemudian yang ketiga adanya rencana untuk menyelesaikan masalah. Kemudian juga ada komitmen dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian dari observasi yang sudah saya lakukan tadi juga Pak Dodi sudah menjadi pendengar yang aktif. Kemudian sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot, terbuka dan juga mendalam Pak Dodi. Nah, dari kompetensi-kompetensi yang tadi sudah dilakukan oleh Pak Dodi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ini dari Pak Dodi? Saya rasa saya masih ingin mengembangkan untuk
proses berdiskusi secara kritis ya Pak ya, dalam memaksimalkan kunci saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang lebih berbobot dan lebih spesifik supaya mungkin bisa menggali informasi ataupun menggali rencana atau tindakan yang akan dilaksanakan kunci saya. Mungkin seperti itu. Iya. Nah, jadi Pak Dodi itu ingin mengembangkan kompetensi mengenai pertanyaan yang berbobot ya. Ya. Tentunya nanti pertanyaannya lebih terbuka dan juga lebih mendalam mengena kepada kuci. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Nah, semoga Pak Dodi nanti coaching yang akan Pak Dodi lakukan mungkin besok-besoknya lagi itu coachingnya akan berjalan dengan baik. Amin, amin ya. Kemudian dalam proses coaching semoga nanti Pak Dodi juga dapat dapat mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, juga mungkin bisa juga memberdayakan kuci itu sendiri. Ya. Nah, terima kasih Pak Dodi atas coaching pada pagi hari ini. Sama-sama Pak Brian, terima kasih juga. Semoga Pak Dodi dapat dilancarkan segala urusannya. Amin, amin, amin. Karena mungkin pada pagi ini sudah selesai, mohon izin pamit. Ya, monggo, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak kabarnya Udin? hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak Udin. Saya juga alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke. Bu Wahyu hari ini akan melaksanakan coaching ya. Iya, nanti sebentar lagi katanya Pak Dodi mau datang untuk melaksanakan coaching bersama saya. Ya, sebelum nanti Ibu melaksanakan coaching, terlebih dahulu saya selaku observer nanti akan menyampaikan terkait dengan rubrik penilaian, Ibu. Ya, baik Pak. Jadi nanti akan saya observasi Ibu terkait dengan coaching yang dilakukan itu, apakah sudah melakukan coaching dengan alur tirta secara benar, ataupun yang berikutnya apakah Ibu juga nanti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi jangan lupa juga Bu terkait dengan prinsip-prinsip coaching yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah prinsip kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, untuk berikutnya saya akan menanyakan terkait dengan coaching hari ini. Kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching hari ini? Pada pagi hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yang pertama yaitu mendengarkan aktif, terus yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu Pak Udin. Lagi. Yang pertama mendengar aktif, ya kan. Berikutnya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari kedua itu kompetensi spesifik apa yang ingin diobservasi saya selaku observasi? Saya lebih cenderung pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak Udin. Itu ya. Iya. Kait dengan mengajukan berbobot. Baik Bu. Jadi nanti Ibu akan melaksanakan coaching dan fokus saya dalam observasi nanti akan terkait dengan mengajukan pertanyaan yang dari Ibu. Kemudian berikutnya adalah ketika melaksanakan coaching tadi nanti itu ketercapaian atau indikator ketercapaiannya seperti apa yang Ibu sendiri harapkan? Saya agar lebih berhasil pengen mengembangkan indikator pada mengajukan pertanyaan yang lebih terbuka gitu Pak Udi kepada coaching. Mengajukan pertanyaan yang terbuka dengan kepada coaching. Oke baik Bu, selamat melaksanakan coaching. Terima kasih Pak Udin. Berjalan dengan lancar dan amin. Alhamdulillah. Terima kasih atas doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dodi. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat seperti yang Bu Ayu bisa lihat sendiri. Ya, alhamdulillah kalau sehat. Begitupun juga dengan saya ya. Kira-kira Pak Dodi pagi-pagi datang ke sekolah saya ini, kira-kira ada permasalahan apa yang Pak Dodi hadapi? Sebenarnya saya ingin ngobrol-ngobrol Bu, berdiskusi, membicarakan tentang persiapan. Ini kan sudah mau tahun ajaran yang baru, nah itu kan butuh persiapan dan perencanaan. Mungkin nanti kita bisa diskusikan bersama Bu. Mohon bantuannya nanti.
Ya, ya, siap Pak Dodi. Nggih. Ya, berarti inti dari pertemuan ini apa ya Pak? Kalau saya berharapnya nanti bisa lebih mantap lagi saya dalam mempersiapkan diri untuk memulai tahun ajaran yang baru, merencanakan praktik pembelajaran yang baik, lebih Ya. baik dari tahun yang lalu lah, seperti itu. Oke, berarti bagus sekali dari inti pertemuan ini Pak Dodi pengen merencanakan pembelajarannya lebih bagus lagi di tahun ajaran yang Iya, baru besok ya iya, Pak Dodi. iya. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya tujuan dari pertemuan ini apa ya Pak? Saya harapkan nanti bisa apa ya Bu ya, saya bisa ya mengeluarkan unek-unek, kemudian meminta saran mungkin atau pendapat atau hal-hal yang mungkin bisa didiskusikan bersama tentang proses pembelajaran yang akan saya lakukan Bu di kelas nanti. Oh, berarti ingin menyampaikan Ya. unek-uneknya ya. Yes. Berarti itu merupakan rencana yang sangat bagus. Semoga tujuannya nanti bisa tercapai Ya. sama Pak Dodi. Lah, bagaimana Pak Dodi menentukan tujuan akhir yang diharapkan Pak Dodi? Bayangan saya itu nanti bagaimana, ini kan saya sudah ya sedikit banyak mendapatkan pengetahuan baru, wawasan baru, bagaimana pembelajaran yang berpihak pada siswa, proses pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti juga memberikan saya sesuatu yang baru lah pula tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang membuat anak itu nyaman dengan sosial emosionalnya, seperti itu. Ya, bagus sekali Pak Dodi. Ternyata Pak Dodi pengen mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada siswa ya, yang lebih mengembangkan pada pembelajaran yang berdiferensiasi sebagai tujuan akhirnya lah. Menurut Pak Dodi, kira-kira indikator keberhasilan yang ingin lebih capai apa Pak? Saya membayangkan ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, anak-anak mungkin lebih bisa memunculkan minat dan bakatnya sesuai dengan gaya belajar mereka, apa yang mereka sukai, kemudian juga bisa memunculkan antusias peserta didik itu Bu, dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan nantinya. Oh ya, bagus sekali pengen mengembangkan minat dan bakat siswanya ya. Nah, sejauh ini kira-kira peringkat berapa dari rank 1 sampai dengan 10 yang sudah Pak Dodi punyai sekarang ini? Mungkin saya menilainya di angka 5 ya Bu ya, karena ini masih dalam awang-awang saya, masih dalam merencanakan yang akan saya lakukan, jadi masih mungkin 5 mungkin ya Bu ya. Ya, sudah di rank 5 ya Pak Dodi. Nah, kira-kira Pak Dodi pernah melihat atau belum teman-temannya yang sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan minat dan bakatnya? Mungkin teman di dalam satu sekolahan. Nah, kira-kira harapan apa yang Pak Dodi inginkan setelah melihat dari praktek temannya yang bagus dalam berdiferensiasi? Kalau saya melihat sendiri mungkin ya mungkin ada, tapi saya kurang tahu ya Bu ya. Tetapi memang rekan-rekan yang lain itu juga sebenarnya sudah memahami bagaimana harus melaksanakan pembelajaran itu yang berdiferensiasi, tapi mungkin karena mungkin ada tantangan ataupun kendala yang mereka hadapi, jadi tidak bisa terlaksana seperti itu. Iya. Wah, menurut Pak Dodi kira-kira trik-triknya apa untuk melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan minat dan bakat siswa tadi? Ya, yang saya mungkin akan merencanakan atau melaksanakan pembelajaran itu yang memang benar-benar dapat mengembangkan minat dan potensi peserta didik sesuai dengan gaya belajar mereka, profil belajar mereka, dan juga mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan guru kelas ya Bu ya, karena kan saya tidak setiap hari ada di kelas itu, karena saya harus mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6, mungkin 1 minggu bertemu dengan kelas tersebut mungkin hanya sekali, jadi mungkin nanti bisa berdiskusi juga dengan wali kelasnya bagaimana karakteristik dan minat belajar
peserta didik tersebut. Oh, Mungkin iya. seperti itu. Oke, bagus sekali Pak Dodi. Lah, kira-kira kedepannya itu kalau dalam suatu kegiatan itu pasti kan ada kendala atau hambatannya yang akan muncul. Kira-kira hambatan atau kendalanya itu apa, Pak? Hambatannya itu biasanya karena ya ini kan masih awal ya Bu ya, mungkin semangatnya masih ada. Kadang kalau saya merasakan sendiri itu kalau misalnya hal ini saya lakukan dan kemudian mungkin tidak ada perkembangan, mungkin saya motivasinya mulai turun, semangatnya juga mulai turun. Mungkin itu yang bisa, mungkin yang akan menjadi kendala bayangan saya seperti itu. Oh, nanti kedepannya akan mengalami ini motivasi yang Ya, turun ya motivasi yang turun kendalanya. mungkin, ya. Kira-kira solusinya apa, Pak, dari rencana tersebut? Istilahnya kapan akan dilaksanakan rencana-rencana Bapak tadi? Rencananya saya akan laksanakan langsung minggu pertama itu Bu, pada saat mulai pembelajaran di tahun ajaran yang baru, supaya semangat dan motivasi saya untuk merencanakan hal ini masih baik, masih bagus, masih tingginya ya Bu ya. Jadi akan saya laksanakan secepatnya, kemudian paling tidak minggu pertama itu saya akan laksanakan Bu. Ya, bagus sekali, semangat sekali di minggu pertama pengen melaksanakannya ya. Nah, kira-kira hal utama apa yang ingin Pak Dodi capai? Yang ingin saya capai, anak-anak itu bisa antusias, kemudian bisa aktif, kemudian bisa juga terlibat di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Tidak hanya guru saja, mungkin yang guru hanya menjadi fasilitas saja lah, fasilitator saja. Ya, berarti ingin mengaktifkan siswa ya, dan ini istilahnya guru hanya sebagai fasilitator saja ya. Kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut, Pak Dodi? Bayangan saya mungkin karena saya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6, hanya 1 kali setiap minggu bertemu dengan kelas tersebut. Mungkin saya rasa 4 sampai 5 kali pertemuan itu. Mungkin saya harapkan sudah ada progres atau kemajuan. Hebat sekali Pak Dodi, 4 sampai 5 minggu ya untuk melaksanakan 4 sampai 5 pertemuan. Oh, 4 sampai 5 pertemuan. Ya, benar, 4 sampai 5 minggu, sangat ya. hebat, sangat semangat itu ya. Kira-kira komitmen apa yang diinginkan Pak Dodi untuk mencapai keberhasilan dari rencana tadi? Berusaha terus mengembangkan diri ya Bu ya, selain nanti mungkin juga bisa belajar secara mandiri, mengulang-ulang materi tentang pembelajaran berdiferensiasi lagi, kemudian juga mencari referensi, ide-ide, mungkin juga nanti bisa berbagi dalam komunitas belajar guru PJUK, Bu Sedapin itu biasanya kan ada tentang mendiskusikan tentang bagaimana proses pembelajaran yang baik. Wah, ini sudah lebar sekali bisa menyampaikannya kepada komunitas belajar, terutama dalam mapel PJOK tersendiri ya Pak ya. Nah, selain itu tadi kan sudah disampaikan yang pengen diajak kolaborasi adalah guru kelas ya, berarti dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 gitu ya Pak Dodi. Nah, sekarang setelah kegiatan coaching pada pagi hari ini, kira-kira apa yang dirasakan oleh Pak Dodi setelah ketemu dengan saya pada pagi hari ini? Yang pertama terima kasih sekali Bu ini sudah mau mendengarkan unek-unek, mungkin juga kegiatan yang ingin saya laksanakan di tahun ajaran yang baru. Terima kasih sudah sama-sama Pak Dodi berdiskusi juga, meluangkan waktu Bu Wahyuning untuk mendiskusikan hal ini, kemudian juga memotivasi saya dan memberi semangat saya untuk dapat melaksanakannya ini. Alhamdulillah sekali, semoga Pak Dodi tidak kapok untuk berdiskusi lagi ke depannya. Tidak Bu. Nah, selanjutnya rencana tindak lanjut apa yang ingin Pak Dodi lakukan setelah ini? Selain saya akan melaksanakan, kemudian saya lihat perkembangannya selama 4 sampai 5 kali pertemuan, mungkin nantinya juga akan saya melakukan evaluasi ya Bu ya, apakah memang ada perkembangan dari peserta didik, apakah ada perkembangan dari kelas yang saya ajar, kemudian juga melakukan refleksi diri, kemudian nanti juga akan mungkin
konsultasi dengan kepala sekolah ataupun meminta arahan kepada kepala sekolah. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali rencana tindak lanjutnya. Semoga kegiatan kedepannya di awal tahun pembelajaran semoga lancar dan sukses dan lebih Amin. baik lagi. Amin, Bu. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Ya. Belajar. Ya, terima kasih, Bu, untuk sama-sama, Pak Dodi. waktunya, meluangkan waktunya. Saya undang-undang jadi sedikit agak lega ini Ya, bagaimana untuk memulai alhamdulillah. pembelajaran yang Ya. baru dan Ya. bagaimana untuk menerapkan pembelajaran Ya. yang berdifferensiasi. Saya pun sangat belajar dari Pak Dodi juga. Ini Ya. juga merupakan pengalaman yang baru bagi saya dan tentunya sangat berharga. Terima kasih juga Terima Pak kasih, Dodi. Bu. Ya. Ya. Wahyu, selamat ya. Ya, Tadi sudah terima kasih, melaksanakan Pak coaching Udin. dengan sangat baik sekali. Alhamdulillah. Ya, ini lanjutkan setelah tadi sudah Ibu melakukan coaching dengan Pak Dodi. Pasca observasi ingin beberapa hal yang ingin saya percaya lagi, Bu. Iya, Pak, silakan. Kira-kira menurut Ibu kompetensi apa yang sudah Ibu tadi lakukan ataupun indikator ketercapaian kompetensi yang Ibu sudah lakukan di Iya. coaching tadi seperti apa? Sebetulnya ada beberapa kompetensi yang sudah saya laksanakan. Yang pertama itu saya berusaha untuk mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach. Ya. Terus yang kedua saya juga sudah mulai mencoba Pak belajar untuk menyampaikan pertanyaan yang lebih berbobot dan Ya. tentunya dan lebih terbuka agar coach bisa menyampaikan permasalahannya dan menemukan solusinya. Begitu Pak Ya. Din. Ya, memang menurut observasi dari saya memang Ibu tadi sudah luar biasa ya, Bu ya. Yang pertama Baru belajar Pak Udin. Ya. terkait dengan tadi kan Ibu di awal mau mengembangkan terkait dengan spesifiknya apa yang akan saya observasi, ya ini Ya. dengan mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu. Iya Pak. Jadi Ibu sudah melakukan itu juga sudah cukup baik, pertanyaan Terima cukup kasih. dalam dan luas begitu ya, Bu. Untuk kemudian dari feedback dari Kuci juga tadi sudah sangat bagus, artinya Ibu bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan Kuci itu ada ide-ide yang dia menemukan sendiri Iya. solusi yang didapat tadi. Ibu memang seharusnya sebagai Kuci seperti itu. Oh gitu. iya, terima kasih Ya. atas motivasinya. Untuk selanjutnya ini untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan begitu, Bu? Saya rasa saya masih fokus Pak kepada untuk mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot karena saya rasa ini belum maksimal. Kalau saya nilai sendiri nilainya baru pada sekitar 6 sampai 7 Oh, begitu iya. Pak Oh, Udin. Ya, artinya kedepannya Ibu tetap pengen mencoba Iya, lagi, tetap belajar fokus, lagi, ya. fokus lagi gitu ya, Bu. J. Dan tentunya harapannya saya sebagai observer juga nanti Ibu semakin bagus melaksanakan Amin. coaching Terima di kasih kedepannya atas dan doanya. gitu, Bu, untuk Ya. pertemuan hari ini. Semoga kegiatan coaching hari ini bermanfaat untuk Ibu dan tentunya untuk Amin. semuanya. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Ya, kita cukupkan ya, Bu. J. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.